Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita ketemu kembali dalam video selanjutnya. Di kemarin kita sudah bahas mengenai para pemuka Quraisy ya, para saudagar kaya Quraisy yang notabene berprofesi sebagai seorang pedagang ya, yang telah berkumpul, telah bersekutu, ingin mengumpulkan seluruh pemimpin-pemimpin kabilah yang notabene seorang pedagang, yang kemudian ingin menyebarkan seluas-luasnya perdagangan mereka dengan membuat sebuah jalur ilah. Takris menjadi langkah awal. Takris mengumpulkan semua kafilah, kemudian ilap ini adalah strategi jalur perdagangan internasional. Dan itu adalah ide yang menurut saya dilahirkan oleh orang-orang hebat dan tidak bisa terpikirkan hanya dalam sehari ataupun 2 hari. Kita lanjut teman-teman sekalian. Jadi kemarin kita udah bahas lumayan banyak tentang jalur ilap, jadi kita akan lebih mendalami sejauh mana keberhasilan ataupun apa aja sih strategi-strategi yang dibuat di dalam mensukseskan jalur ilap ataupun jalur perdagangan, jalur internasional yang menghubungkan antara seluruh suku-suku yang ada di Jazirah Arab ataupun menghubungkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di imperium besar Romawi dan Persia. Jadi strategi pertama yang dilakukan untuk mensukseskan jalur ilap, jalur perdagangan internasional di kota Mekah, yang pertama itu adalah jadi jalur perdagangan utama ataupun cabang Quraisy yang notabene dia melakukan sebuah pengikatan jalur. Pengikatan jalur ini dilakukan oleh orang Quraisy itu melakukan sebuah perjanjian. Ini perjanjian dengan bangsa ataupun kabilah-kabilah tetangga yang notabene di luar kaum Quraisy itu sendiri. Jadi mereka mengikat agar mereka tidak ditentang ataupun tidak dilakukan penyerangan, yaitu mereka melakukan sebuah perjanjian. Nah, kemudian perjanjian ini nanti ada dua konsep yang ditawarkan ketika melakukan sebuah perjanjian. Yang pertama, ada beberapa karakter masyarakat yang di jalur ilap, yaitu kaum-kaum terpinggirkan ataupun kaum Badui. Mereka memberikan hadiah, kadang memberikan hadiah ataupun komisi agar para kabilah dagang kaum Quraisy ini ataupun orang yang bersekutu dengan Quraisy itu tidak diganggu oleh orang-orang Badui tersebut. Nah, kemudian yang kedua, melakukan sebuah perserikatan dagang. Bagi kaum Badui yang notabene bekerja sebagai seorang pedagang, silakan berserikat, kita bareng-bareng. Nah, kita bareng-bareng ramaikan jalur ilap ya, dengan konsekuensi harus mengikuti aturan apa yang sudah ditetapkan ataupun sudah diputuskan oleh para pembesar-pembesar Quraisy. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ini adalah hal yang menurut saya paling cerdik. Ini tidak terpikirkan sebenarnya bagi saya secara pribadi, orang zaman dahulu ataupun orang Quraisy yang sering kita anggap sebagai orang yang terbelakang ataupun orang bodoh, ternyata dia sudah memikirkan hal yang sangat luar biasa yang ada dan masih diterapkan sampai dengan saat ini. Yang kedua itu apa, teman-teman sekalian? Dia itu menempatkan perwakilan Quraisy di masing-masing bangsa ataupun negara-negara begitu yang ada di Jazirah Arab. Kalau di zaman sekarang itu kedubes.
Jadi untuk melakukan sebuah komunikasi dan negosiasi dengan bangsa Quraisy atau kota notabene yang ada di kota Mekah, bangsa-bangsa lain cukup berkomunikasi dengan para wakil-wakil mereka yang sudah ditempatkan di negara-negara mereka. Itu keren banget sih menurut saya, dengan pemikiran yang jauh, dengan strategi yang sangat luar biasa yang sudah terpikirkan di zaman dahulu. Nah, tadi saya sudah ceritakan bagaimana metode pengamanan di jalur ilap, karena ini adalah jalur perdagangan. Jadi yang terpenting adalah keamanan dari barang-barang dagangan orang-orang yang memanfaatkan jalur ilap ini. Yang tadi yaitu memberikan komisi ataupun hadiah kepada orang-orang yang sering sekali mengganggu para kafilah begitu. Kemudian menawarkan perserikatan dagang. Nah, kemudian ini yang menarik juga teman-teman sekalian, yaitu bagaimana pembagian tugas di antara para keluarga Quraisy. Nah, pertama dari keturunan tentunya dari keturunan Qushay yang pertama menggagas tentang strategi ini. Nah, punya anak Hashim bin Abdul Manaf dan putranya Abdul Muthalib ini yang akan menurunkan ataupun ini adalah nenek moyangnya Rasulullah, dari Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, kemudian Rasulullah. Nah, beliau ditugaskan, Abdul Manaf ini ditugaskan dengan Abdul Muthalib itu adalah bagaimana mereka melakukan sebuah diplomasi dengan bangsa Romawi, pembagian tugas. Kemudian dari Abdul Syam, nah, tugasnya melakukan sebuah perjanjian ataupun negosiasi dengan Raja Najasyi ataupun negeri Habasyah gitu. Nah, untuk mempercepat negosiasi, jadi mereka melakukan pembagian tugas. Yang terakhir itu adalah Naufal, yaitu saudaranya Abdul Syam. Mereka melakukan sebuah negosiasi dengan Kaisar Persia. Nah, jadi saling melengkapi satu sama lain. Nah, kemudian untuk peta politik teman-teman sekalian yang terjadi saat itu. Di peta politik, karena pada saat itu terjadi sebuah perang berkepanjangan antara Persia dan Romawi. Nah, ini yang menguntungkan orang-orang Mekah ataupun kaum Quraisy yang telah menemukan ataupun telah membuat sebuah jalur perdagangan itu sendiri, karena terjadi sebuah perang berkepanjangan antara Romawi dan Persia yang sehingga saat itu antara kedua negara besar ini saling menutupi jalur perdagangan. Nah, sehingga orang yang pernah ataupun negara yang pernah memanfaatkan jalur perdagangan Persia dan Romawi ini malah beralih kepada jalur perdagangan yang ditawarkan oleh kaum Quraisy, yaitu jalur ilap tersebut. Nah, kemudian yang kedua teman-teman sekalian, karena tadi kita sudah berbicara bagaimana siasat politik di bidang ekonomi, nah, yang mengakibatkan Mekah sebagai kota yang sangat ramai untuk sentral perdagangan ataupun transit perdagangan barang-barang yang ada di seluruh dunia. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, kita pernah diceritakan oleh guru-guru kita bagaimana banyaknya patung-patung yang ada di Mekah. Jadi ataupun berhala-berhala teman-teman sekalian. Nah, ini sebagai daya tarik sebenarnya, karena mungkin orang-orang Quraisy ini menganggapnya ada yang kurang. Mungkin kita perlu menjadi sentral ataupun kiblat juga di bidang keagamaan begitu. Jadi mereka menambah berhala-berhala. Lagi-lagi dia mengambil keuntungan ataupun mengambil sebuah momentum ketika terjadi perang berkepanjangan antara Romawi dan Persia yang mengakibatkan rumah-rumah ibadah orang-orang Jazirah Arab yang di bagian kekuasaan Romawi Persia itu hancur, yang berakibat
mereka tidak bisa beribadah dengan khusyuk. Sehingga para bangsa yang ada di pinggiran Jazirah Arab itu untuk mencari tempat-tempat ibadah baru. Nah, pasnya dengan momentum itu para petinggi Quraisy menambah para berhala-berhalanya yang ditempatkan pada sudut-sudut Mekah, kota Mekah. Yang sehingga ini adalah menjadi daya tarik baru. Pertama perdagangan, sekarang sudah menambah daya tarik di bidang keagamaan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa patung-patung itu sebenarnya adalah para orang-orang soleh pada saat itu, orang-orang soleh yang tinggal di Mekah kemudian dijadikan sebagai simbol keagamaan mereka. Nah, kemudian di sana ketika banyak orang Jazirah Arab yang notabene memiliki dialek-dialek bahasa yang berbeda-beda, kemudian kebiasaan saling menyampaikan syair, kemudian banyak pertukaran-pertukaran ya tentang keilmuan ataupun banyak hal teman-teman sekalian, sehingga kota Makkah itu menjadi kota yang lumayan modern. Ya, jadinya kota Makkah kaya akan dialektika sastra begitu. Kemudian dengan pertukarnya budaya-budaya yang banyak, lalu lalang bangsa-bangsa lain. Nah, kemudian dengan berkembangnya pusat ekonomi dan pusat agama, terjadilah sebuah perubahan yang sangat luar biasa di kota Mekah. Nah, ini menjadi kemajuan yang menurut saya adalah kemajuan yang pesat. Nah, ini akibat dari bagaimana orang-orang besar ataupun orang-orang Quraisy yang notabene adalah seorang pedagang ataupun saudagar kaya yang telah memutuskan untuk bagaimana mengumpulkan para kapilah-kapilah ataupun takris, siasat takris, dan membuat sebuah jalur perdagangan. Ya, mungkin ini adalah hasil dari bacaan malam hari ini, karena apa yang saya sampaikan malam ini teman-teman sekalian di jam 9 ya, 9:29 ini saya siapkan juga hanya beberapa jam. Tadi pagi, kemudian tadi sebentar baca buku juga. Ya, mungkin tidak bisa memuaskan teman-teman sekalian, karena sekali lagi memang ini tujuannya untuk mengukur ataupun melihat proses saya dalam membaca buku, kemudian saya ambil poin-poinnya, kemudian dengan memvideo ini saya bisa melihat sejauh mana dan bisa saya mengevaluasi bacaan saya ataupun ingatan saya. Mungkin di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana Islam masuk ataupun Islam dideklarasikan di Jazirah Arab, yaitu di kota Makkah, yang notabene Rasulullah SAW sebagai tokoh revolusioner, yang kita akan bahas mungkin apa yang menjadi salah kiprahnya kaum Quraisy dengan segala kemajuan yang sudah didapatkan. Kemudian datanglah Rasulullah SAW mengajarkan tentang sebuah kebenaran. Dan mungkin tetap komitmen awal saya akan menceritakan ataupun ingin membaca dari segi siasat politik. Nah, yang mungkin hal yang paling menarik yang mungkin banyak orang tidak pernah baca ataupun tidak pernah mendengarkan, yaitu bagaimana Rasulullah SAW menanamkan tauhid 13 tahun di Mekah. Kemudian ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW pertama kali yang dilakukan dalam proses strategi politik, selain dari membangun masjid ataupun mempersatukan ataupun mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, kemudian melakukan sebuah perjanjian dengan kaum Yahudi, kemudian menguasai pasar di Madinah,
Nah, hal yang paling luar biasa adalah memutuskan jalur ilat. Kenapa hal demikian? Nanti kita akan sama-sama baca, kita akan sama-sama belajar tentang hal tersebut. Oke teman-teman sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu di video selanjutnya. Sekian.